Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulpian Hanifah dari C1 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 102200021. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Sebab yang pertama yaitu ahamiyatul ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa yang arifu ma'rifah yang berarti mengenal Allah. Jadi ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah. Manfaat mengenal Allah sendiri, yang pertama yaitu Al-Khalifah, di mana Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Yang kedua yaitu Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga ada Al-Amnu, yang berarti Allah akan memberi rasa aman dan tentram bagi orang yang beriman. Lalu yang selanjutnya adalah Al-Barokah, yang berarti keberkahan yang melimpah. Selanjutnya Al-Hayatun Thayyibah, yang berarti kehidupan yang baik, serta Allah akan menjanjikan Al-Jannah atau surga. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang itu akan dianggap mengenal Allah jika ia telah mengenali yang pertama yaitu asma Allah, yang kedua sifat Allah, yang ketiga af'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaannya. Dan jika orang tersebut telah mengenali Allah, maka ia akan bersikap benar, ikhlas dalam hidup, pembersihan diri, sabar, berdakwah, dan membersihkan dakwah dari subjektivitas apapun. Lalu ada dukungan dalil berupa dalil naqli dalam Quran Surah Al-An'am ayat 19. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Terdapat beberapa penghalang dalam ma'rifatullah, di antaranya sombong, sikap zalim, dusta, fasik, hasad, ingkar, lengah, banyak berbuat durhaka, serta ragu-ragu. Sebab yang selanjutnya yaitu al-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifat dan Allah, dan Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Allah tentang segala yang ada. Terdapat 3 jalan yang mengantarkan manusia menuju pengenalan terhadap Allah. Yang pertama, melalui ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Yang kedua, melalui metode Islam, dengan melalui nakli atau akal, membenarkan, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, dan yang ketiga menghasilkan iman. Dan yang terakhir yaitu melalui metode selain Islam, di antaranya dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, serta berakibat kufur. Sebab yang ketiga yaitu al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, ada 2 hal yang menjadi penghalang manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maridu syahwat, dan yang kedua adalah maradu asyubhah. Maridu syahwat terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu kefasikan, di mana orang yang fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. Yang kedua yaitu kesombongan, merupakan sikap di mana hati seseorang itu ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga yaitu zalim, yaitu orang yang telah sampai kepadanya petunjuk Allah dan Rasul-Nya, tapi ia berpaling. Lalu kedustaan atau sikap bohong dan ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir yaitu banyak melakukan maksiat. Yang kedua yaitu maradu asyubhah, yang mana terdiri dari kejahilan, yaitu tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah.
lalu selalu ragu-ragu, lalu penyimpangan, di mana manusia tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan malah mengikuti hawa nafsunya, dan yang terakhir yaitu kelalaian, di mana manusia itu tidak menggunakan potensinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Lalu sebab yang terakhir adalah al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya tidak diragukan lagi kebenarannya. Terdapat beberapa dalil yang mendukung keberadaan atau eksistensi Allah. Yang pertama yaitu ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Fitrah sendiri artinya al-khilqah atau asal ketika manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat dasar manusia yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya. Karena sejak di dalam ruh, di alam ruh, manusia telah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Salah satu contoh dalil fitrah ini adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Selain dalil fitrah tadi, ada pula ad-dalilul hissi atau dalil yang didapat dari indera, yaitu bukti kekuasaan Allah yang dapat dilihat, dirasai, dan disentuh oleh indera manusia. Contohnya yaitu kejadian luar biasa seperti mukjizat yang dialami oleh Nabi. Lalu ada ad-dalilul aqli, yaitu dalil yang didapat oleh akal. Contohnya yaitu teori sebab, di mana segala sesuatu yang ada pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Mustahil sesuatu itu ada dengan sendirinya. Lalu ada teori keteraturan, di mana alam semesta dan seluruh isinya itu sangat teratur. Jadi mustahil bahwa alam semesta yang teratur ini tidak ada yang mengaturnya. Yang selanjutnya ada dalil nakli, yang merupakan pembuktian akan keberadaan yang merujuk pada kitab suci. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa fitrah manusia itu telah mengakui adanya Tuhan, di mana akal yang membuktikannya, namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah yang berupa dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir ada ad-dalilul tarikh atau dalil sejarah, di mana eksistensi Allah ini telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.